Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas Semarang. Di sini kami akan memaparkan materi tentang memahami pandangan agama-agama di Indonesia, yakni agama Islam terhadap tindakan praktik kedokteran dan kebidanan. Anggota dari kelompok 12 ini terdiri dari saya sendiri, Dian Ardianti dengan NIM akhir 02, lalu ada Retno Lestari dengan NIM akhir 07, lalu ada Navanda Ika Wijaya dengan NIM akhir 12, dan yang terakhir ada Prastiana Dwi Lestari dengan NIM akhir 18. Pokok bahasan materi pada bab ini ada 6. Yang pertama ada keluarga berencana, yang kedua ada aborsi, yang ketiga ada inseminasi buatan, bayi tabung dan cloning, yang keempat ada operasi ganti kelamin dan bedah plastik, yang kelima ada eutanasia, dan yang terakhir ada gender. Keluarga berencana atau KB. Keluarga berencana atau KB dalam pengertian sederhana adalah merujuk kepada penggunaan metode kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan bersama untuk mengatur kesuburan dengan tujuan untuk menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan, dan ekonomi, dan untuk memungkinkan mereka memikul tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan masyarakat. Hukum keluarga berencana. Sebenarnya dalam Al-Quran dan hadis tidak ada nas yang khusus dan melarang atau memberikan KB secara eksplisit, karena hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam dengan metode istijab, yaitu segala sesuatu pada asalnya adalah diperbolehkan sehingga ada dalil yang menunjukkan atas dilarangnya sesuatu tersebut. Dalam Al-Quran, ada ayat-ayat yang berindikasi tentang diperbolehkannya mengikuti program KB sebagai berikut. Yang pertama, mengkhawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu. Hal ini sesuai dengan firman Allah, "Janganlah kalian menjerumuskan dirimu dalam kerusakan." Yang kedua, mengkhawatirkan keselamatan agama akibat kesempitan kehidupan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi. Kekafiran atau kemiskinan itu mendekati kekufuran. Yang ketiga, mengkhawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran anak terlalu dekat. Sebagaimana hadis Nabi, jangan bahayakan dan jangan lupa membahayakan orang lain. Pandangan Al-Quran tentang keluarga berencana. Dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang memberikan petunjuk yang perlu kita laksanakan dalam kaitannya dengan KB. Di antaranya ialah Surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Menurut pandangan ulama yang memperbolehkan mengikuti program KB yaitu Imam Al-Ghazali, Syekh Al-Hariri, dan Syekh Shaltut. Ulama tersebut berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan ketentuan antara lain untuk menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan, karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap 7 dari penciptaan. Yang kedua, aborsi. Aborsi atau isqat al-haml dalam pengertian terminologis adalah pengguguran janin yang dikandung perempuan dengan tindakan tertentu sebelum sempurna masa kehamilannya, baik dalam keadaan hidup atau mati sebelum si janin bisa hidup di luar kandungan, namun telah terbentuk sebagian anggota tubuhnya. Berdasarkan dalil-dalil, aborsi adalah haram pada kandungan yang bernyawa atau telah berumur 4 bulan, sebab dalam keadaan demikian berarti aborsi adalah suatu tindak kejahatan pembunuhan yang diharamkan Islam. Pengguguran kandungan yang usianya belum mencapai 40 hari hukumnya boleh atau jais dan tidak apa-apa apabila ada alasan medis seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan alasan lain yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Inseminasi buatan, bayi tabung, dan cloning. Upaya inseminasi buatan dan bayi tabung diperbolehkan dalam Islam manakala perpaduan sperma dengan ovum itu bersumber dari suami istri yang sah atau inseminasi homolog yang disebut juga dengan artificial insemination husband atau AIH.
Yang dilarang adalah inseminasi buatan yang berasal dari perpaduan sperma dan ovum orang lain atau inseminasi heterolog yang disebut juga dengan artificial insemination donor atau AID. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pembuahan melalui inseminasi buatan dapat diterima sepanjang sperma dan ovum yang diinseminasi itu berasal dari pasangan suami istri yang sah. Selanjutnya, cloning. Secara etimologi, istilah cloning sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata klon, yang berarti tangkai. Klon adalah suatu populasi sel atau organisme yang terbentuk melalui pembelahan yang berulang atau aseksual dari satu sel. Sedangkan cloning berasal dari bahasa Inggris, yakni suatu usaha untuk menciptakan duplikat suatu organisme melalui proses yang aseksual. Dengan kata lain, cloning adalah proses memperoleh keturunan atau reproduksi secara aseksual suatu sel tunggal. Hukum mengkloning manusia terdapat rincian tersendiri tergantung cara cloning yang dilakukan. Ada 4 cara yang bisa dilakukan dalam cloning. Yang pertama, dilakukan dengan mengambil inti sel wanita lain yang kemudian ditanamkan ke dalam ovum wanita kandidat yang inti selnya telah dikosongkan. Yang kedua, dilakukan dengan menggunakan inti sel wanita kandidat itu sendiri dari sel telur milik sendiri, bukan dari pendonor. Yang ketiga, dilakukan dengan menanamkan inti sel jantan ke dalam ovum wanita yang telah dikosongkan inti selnya. Sel jantan bisa berasal dari hewan maupun dari manusia, dan bisa dari pria lain maupun dari suami si wanita. Yang keempat, ada cloning dilakukan dengan cara pembuahan atau fertilization ovum oleh sperma dengan tanpa hubungan seks, yang dengan proses tertentu bisa menghasilkan embrio-embrio yang banyak. Pada cara pertama dan kedua, pendapat yang dikemukakan adalah haram. Dilarang melakukan cloning yang semacam itu dengan dasar analogi atau kias kepada haramnya lesbian atau tindakan pencegahan precaution atas timbulnya kerancuan pada nasab atau sistem keturunan. Padahal melindungi keturunan ini termasuk salah satu kewajiban agama Islam. Di lain pihak juga akan menghancurkan sistem keluarga yang merupakan salah satu ajaran agama Islam. Sedangkan pada cara ketiga dan keempat, cloning juga haram dilakukan jika sel atau sperma yang dipakai milik lelaki lain atau bukan suami atau bahkan milik hewan. Jika sel atau sperma yang dipakai milik suami pun, maka hukumnya belum bisa ditentukan atau tawakuf melihat dulu maslahat dan bahayanya dalam kehidupan sosial. Selain itu, orang tua anak hasil cloning juga tidak jelas sehingga mempengaruhi perwarisan tanggung jawab ayah terhadap anak dan sebaliknya. Itulah sebabnya cloning manusia dilarang oleh hukum Islam di Indonesia. Operasi ganti kelamin dan bedah plastik. Transgender atau muhannats merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Buya Hamka menjelaskan dalam kitab Tafsir Al-Azhar, ia menyatakan transgender suatu perbuatan yang dilarang, yaitu merujuk kepada 2 dalil. Pertama, dalil menunjukkan kepada sesuatu yang merubah ciptaan Allah. Dasarnya terdapat pada An-Nisa ayat 119 dan Ar-Rum ayat 30 dan Bukhari tentang larangan merubah ciptaan Allah. Kedua dalil yang menunjukkan larangan menyerupai lawan jenis terdapat pada Al-Baqarah ayat 216 dan At-Tirmizi celaan atau menyerupai lawan jenis dalam hal ucapan dan cara jalan, dikhususkan bagi orang yang bersengaja melakukannya. Bedah plastik atau operasi plastik secara umum adalah berubah bentuk dengan cara pembedahan, sedangkan pengertian operasi plastik menurut ilmu kedokteran adalah pembedahan jaringan atau organ yang akan dioperasi dengan memindahkan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke tempat lain sebagai bahan untuk menambah jaringan yang dioperasi. Hukum operasi plastik dalam Islam. Operasi plastik yang dilarang dilakukan dalam Islam yaitu operasi plastik yang dilakukan berdasarkan hawa nafsu dan pamer. Yang kedua, operasi yang dilakukan pada orang yang telah sempurna bentuk organ tubuhnya. Operasi plastik diperbolehkan yakni operasi plastik yang dilakukan dalam keadaan darurat, karena jika tidak dilakukan operasi maka akan terjadi efek lain yang lebih besar sesuai dengan kaidah fikih, yaitu keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Yang kedua, operasi plastik yang dilakukan akan membawa maslahat yang lebih besar daripada mudorotnya. Sesuai dengan kaidah fikih yang artinya menghindari kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan. 5. Eutanasia. Eutanasia diartikan sebagai mengakhiri hidup manusia secara tanpa sakit
dengan tujuan menghentikan penderitaan fisik yang berat dan sebagai cara menangani korban-korban yang mengalami sakit yang tidak mungkin disembuhkan lagi. Walaupun secara khusus, kasus eutanasia tidak dijelaskan dalam KUHP, namun tindakan eutanasia adalah perbuatan yang dilarang dilakukan oleh siapapun termasuk oleh para dokter atau tenaga medis, karena termasuk dalam kategori pembunuhan yang mendapat hukuman pidana. Dalam situasi demikian, tidak jarang pasien memohon agar dibebaskan dari penderitaan dan tidak ingin diperpanjang hidupnya lagi atau di lain keadaan pada pasien yang sudah tidak sadar. Keluarga pasien tidak tega melihat pasien yang penuh penderitaan menjelang ajalnya meminta kepada dokter atau perawat untuk tidak meneruskan pengobatan atau bila perlu memberikan obat yang mempercepat kematian. 6. Gender. Gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa gender adalah suatu konsep yang mengkaji tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari pembentukan kepribadian yang berasal dari masyarakat, kondisi sosial, adat istiadat, dan kebudayaan yang berlaku. Dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kudratnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, "Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar." Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Para pemikir Islam mengartikan qadar dengan ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi segala sesuatu, dan itu dinamakan qadrat. Maka dengan laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat disangkal karena memiliki kodrat masing-masing. Perbedaan tersebut paling tidak dari segi biologis. Al-Quran mengingatkan, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Quran Surat An-Nisa ayat 32. Ayat ini mengisyaratkan perbedaan dan bahwa masing-masing memiliki keistimewaan. Meskipun demikian, ayat ini tidak menjelaskan apa keistimewaan dan perbedaan itu. Namun dapat dipastikan bahwa perbedaan yang ada tentu mengakibatkan fungsi utama yang harus mereka emban masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.